Halo Sobat Medikal, selamat datang kembali di podcast Health FM, podcast Health from Medical. Bagaimana kabarnya Sobat Medikal? Semoga pada hari ini teman-teman Medikal pada sehat, bugar, semangat, dan produktif. Nah, senang sekali saya, Namira, pada episode kali ini akan bersama Sobat Medikal. Kalau kita bicara tentang bekerja di lingkungan Pertamina, operasionalnya Pertamina, tentu kita tahu bahwa pekerjaan di lapangan itu memiliki banyak sekali tantangan dan resiko-resiko. Misalnya paparan panas, kebisingan, kelelahan kerja, shift kerja, hingga potensi-potensi kesehatan yang mungkin bisa disebabkan dari lingkungan yang ada di lapangan. Nah, di balik operasional untuk menjaga energi, Pertamina ini juga ada sosok-sosok pekerja yang di belakangnya itu teman-teman Sobat Medikal yang setiap hari bekerja dan tentunya teman-teman pekerja itu berada di tengah-tengah hazard kesehatan kerja. Hazard itu apa? Hazard itu seperti paparan yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Nah, karena menjaga kesehatan itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dan pertanyaannya, gimana ya pekerja itu supaya tetap sehat di tengah lingkungan kerja yang penuh resiko tersebut? Gimana ya budaya kerja yang aman, yang bisa benar-benar diterapkan, bukan hanya sebagai aturan, tapi bisa jadi kebiasaan di sehari-hari. Nah, yang terakhir yang gak kalah penting sama judul kita hari ini, kira-kira apa sih peran serikat pekerja dalam mendukung kesehatan dan keselamatan pekerja di lapangan? Nah, pada episode kali ini, kita sama-sama akan membahas sebuah tema yang berjudul Perspektif Serikat Pekerja Menjaga Kesehatan di Tengah Hazard Kerja. Tentunya sudah hadir bersama kita narasumber yang pastinya sangat inspiratif. Beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan pekerja. Tentu saja mari kita undang Ketua Umum Serikat Pekerja UPMS 1 Pertamina, Bapak Irsa. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, dokter. Oke, apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak Irsal udah datang. Ya. Di tengah kesibukannya beliau ini jadwalnya padat sekali loh Sobat Medikal. Beliau benar-benar menyempatkan untuk datang hadir di podcast kita hari ini, yang tentunya hari ini beliau akan membagikan insight-insight tentang bagaimana peran serikat pekerja dalam membantu menjaga dalam sisi kesehatan bagi para pekerjanya ya Pak ya. Baik. Gitu. Bapak gimana tadi perjalanan ke sini? Bapak kebetulan lokasi kerjanya di mana Pak? Oh iya. Saya kebetulan hari ini bertugas di Fuel Terminal Medan. Itu di arah Labuhan Deli. Jadi sudah kurang lebih 1 tahun 9 bulan lah ya. Per 2 tahun lah ya saya bertugas di Labuhan Deli. Oke, Labuhan Deli. Labuhan Deli itu kalau teman-teman Sobat Medikal mau tahu itu daerah Belawan, istilahnya seperti itu ya Pak ya. Artinya untuk operasional di sana itu bentuknya seperti apa Pak? Biar teman-teman medikal di rumah itu pada paham apa sih itu fuel terminal maksudnya? Sekilas fuel terminal itu sama dengan gudang minyak ya. Tempat penimbunan minyak, penimbunan melalui proses penerimaan dari kapal. Terus kita timbun di tangki kita di darat di Labuhan Deli dan Belawan, lalu setelah ditimbun disalurkan melalui mobil tangki, melalui kereta api, juga melalui pengapalan untuk ke wilayah Aceh sekitar. Jadi wilayah pantai barat itu kita kirim dari Labuhan Deli dan Belawan. Oke, artinya berarti ini salah satu yang penting ya Pak ya di bagian perusahaan ya Pak ya. Karena tadi mendistribusikan ya artinya. Benar. Ya Pak ya. Oke, begitu teman-teman medikal. Artinya lingkungan kerja kita juga tidak terbatas dari di kantor saja, tapi juga ada depot-depot atau fuel terminal gitu ya Pak ya. Benar sekali Bu Dokter. Jadi di fuel terminal itu memang kita berurusan sama benda yang beresiko tinggi untuk tadi terpapar oleh manusia. Dan kalau salah penanganan bisa terjadi kebakaran dan bisa jadi pencemaran akibat tumpahan yang ada di laut maupun yang ada di sekitaran operasi kita. Jadi itu memang bahan bakar yang memang kondisinya memang mudah terbakar dan bisa saja merusak ekosistem jika penanganannya kurang benar gitu. Termasuk orang-orang yang melakukan pekerjaan juga beresiko tinggi. Artinya resiko di sana tuh besar sekali ya Pak ya? Oh sangat besar. Sangat besar ya? Tidak hanya manusia, ternyata juga ke alam juga ya Pak ya? Iya.
Oh, dan itu diperhatikan Pak biasanya? Oh iya, jadi memang secara regulasi kita itu melakukan audit-audit yang memang tujuannya agar kita memang sesuai dengan ketentuan yang ada di pemerintahan. Baik secara tata kelola, lingkungan, tata kelola operasional itu selalu dilakukan pengecekan oleh internal maupun eksternal. Oke, itu salah satu bentuk komitmen Selalu perusahaan ya Pak ya, Iya, untuk tetap menjaga bagaimana pekerjanya ataupun lingkungan sekitarnya ya Pak ya. benar. Oke, nah ngomong-ngomong Pak Irsal, Mm-mm. Pak Ketum gitu kan Siap. ya. Pak Ketum, kira-kira ini udah berapa lama? Kita agak sedikit switch Ya. nih percakapannya. Saya pengen tahu Pak Ketum ini kan sebagai salah satu pekerja yang juga seorang ketua umum Serikat Ya. Pekerja UPMS 1 Ya. Pertamina gitu kan ya. Kira-kira nih Pak Ketum sudah berapa lama? Saya boleh tahu nggak? Udah berapa lama jadi ketua umum di UPMS 1 ini? Ya. Jadi untuk SPPMS 1 sendiri saya dari tahun 2023. Dari tahun 2023 sampai dengan hari ini. Posisinya kemarin memang secara periodik memang kita di kepengurusan itu satu periode itu di 3 tahun. Jadi ini udah tahun ketiga. Iya. Udah tahun periode ketiga ya. Kita sebagai ya perwakilan dari teman-teman. Wow, nggak kerasa udah tahun ketiga. Ada dua peran nih kalau saya lihat dia, peran sebagai pekerja dan juga peran sebagai serikat pekerja. Serikat pekerja ini artinya mungkin seperti ini ya Pak ya. Apa ya? Wadah untuk aspirasi dari para pekerja yang lain gitu ya Pak? Benar. Oh, oke. Jadi serikat pekerja sendiri di Pertamina itu Bu Dokter banyak serikat pekerja yang ada di Pertamina. Ada 25 serikat pekerja. Banyak. 25 serikat pekerja dari hulu ke hilir. Jadi seluruh serikat pekerja ini bergabung di sebuah naungan besar yang namanya Federasi Serikat Pekerja. Jadi induk organisasinya adalah serikat pekerja ini adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Artinya berarti part of dari itu ya Pak? Ya, part of dari federasi ya. Iya. Gitu. Artinya teman-teman serikat pekerja di sini juga menjadi salah satu sumber atau naungan dari para pekerja yang ada di sini. Artinya gitu ya Pak ya? Benar. Untuk provinsi kita di pemasaran sendiri itu meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Padang, terus Riau Daratan atau Pekanbaru sampai ke Batam, Riau Kepulauan, itu merupakan wilayah kerjanya SPP UPMS 1. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga tetap punya anggota di seluruh Indonesia karena memang mobilitas pekerja yang mutasi dan lain-lain itu tidak membatasi mereka untuk tetap beranggota di SPPMS 1. Contoh dulu pimpinan-pimpinan kita, rekan-rekan kita yang sudah keluar dari SPPMS 1 dari 5 provinsi tadi, dari Sumbagut, itu tetap statusnya menjadi anggota kita. Berarti nggak menutup kemungkinan karena kan mutasi pekerja kita kan juga termasuk cepat gitu Pak ya. Ketika sudah jadi anggota di sini, ketika mereka pindah mereka tetap masih bisa pakai label itu ya. Iya, benar. Wah, itu sekilas terkait dengan serikat pekerja nih, sobat-sobat medikal. Mungkin sobat-sobat medikal di sini mungkin ada yang masih awam. Semoga tadi sudah terwakilkan dari jawabannya Pak Irsal bahwa serikat pekerja ini juga merupakan salah satu bagian penting di perusahaan ya Pak ya. Iya. Gitu. Bagian penting. Jadi serikat pekerja ini juga ikut andil di bagian-bagian perusahaan gitu ya Pak. Iya, benar. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, kita sedikit nih dari serikat pekerja ke bagian pekerja. Karena saya penasaran juga nih di bagian fuel terminal tadi, kan kita bilang banyak resiko paparan-paparan yang mungkin terjadi gitu kan ya Pak ya, dari bising, lelah dan sebagainya. Belum lagi tadi resiko terkait dengan pencemaran kah atau apa gitu kan ya. Tapi satu-satu dulu, kita mau dari sisi pekerja. Kira-kira ada hazard atau bahaya apa aja yang terkait dengan kesehatan yang paling banyak ya ditemukan di wilayah kerja fuel terminal Pak? Ya, kita memang di terminal itu ada beberapa hazard yang memang secara operasional itu tidak bisa kita hilangkan tapi bisa kita mitigasi. Yang pertama adalah paparan. Paparan uap itu memang terjadi, namun memang secara pengelolaan itu kita kelola dengan cara yang benar. Dan seluruh pekerja yang berada di fuel terminal harus menggunakan alat pelindung diri. Biasanya ketika terjadinya paparan itu biasanya kita ada alat-alat pelindung diri seperti masker dan lain-lain yang memang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko terpapar langsung oleh uap yang ada di terminal.
Selanjutnya itu juga ada mungkin resiko kerja terhadap ketinggian. Oh, oke. Resiko ketinggian. Oh, karena di sana ada tangki ya, Pak ya? Ada tangki. Kelihatan dari luar tuh tinggi-tinggi. Berarti Iya. itu punyanya masih fuel terminal ya, Pak ya? Punya fuel terminal. Oh, oke. Jadi resiko ketinggian ini juga menjadi syarat yang memang harus dipatuhi oleh pekerja dan perusahaan. Artinya dua sisi. Di ketentuannya pemerintah, ketika kita bekerja di ketinggian harus difasilitasi oleh alat pelindung diri. Selanjutnya juga mungkin saja kita berada di ketinggian, kita bisa menjatuhkan sesuatu. Jadi kita wajib menggunakan helm. Oh, oke. Jadi alat pelindung dirinya adalah helm. Selanjutnya juga kita mungkin saja ada resiko-resiko yang terjadi ketika kita bekerja di peralatan berputar dan lain-lain. Itu kita harus menggunakan sarung tangan, terus menggunakan penutup mata atau kacamata safety. Itu memang menjadi kewajiban kita. Oke. Artinya ternyata saya baru dengar nih ya, ternyata lingkungan kerja di fuel terminal itu tidak sesederhana cuman ada minyak atau BBM terus udah selesai pekerjaan. Ternyata ada resiko-resiko tertentu. Tadi ketinggian gitu ya, Pak ya. Artinya ada pastinya ada tenaga kerja atau pekerja yang akan naik ke ketinggian tersebut gitu kan ya. Belum lagi mungkin ada mesin-mesin tertentu yang mungkin resiko dari mesin itu juga ada gitu kan ya, Pak ya. Banyak sekali yang memang perlu diperhatikan ya, Pak ya, selama bekerja di fuel terminal. Terus kira-kira nih, Pak, dari SP berarti beneran juga dari serikat pekerja ya, berarti memang benar-benar juga melihat ini sesuai standar atau tidak. Itu tuh ada juga peran SP di situ, Pak. Iya, sangat. Oh. Jadi tadi di dalam organisasi ini kita juga harus bisa memastikan, bukan hanya menuntut yang terkait masalah hubungan industrial saja atau benefit saja. Lebih jauh daripada itu, kita harus bisa menjadi fungsi organisasi yang menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Karena bagi kita, sejahteranya pekerja itu juga harus dibarengi dengan sejahteranya perusahaan. Bagaimana budaya safety ini bukan hanya sekedar ketika diawasi saja, tapi sudah menjadi budaya yang benar-benar berlaku bagi seluruh insan Pertamina. Jadi SP selalu mengingatkan. Di beberapa event-event juga kita selalu ikut berpartisipasi kepada perusahaan. Contohnya di bulan K3 itu memang kita selalu hadir membantu beberapa kegiatan-kegiatan, mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah-wilayah kerja Pertamina. Contoh donor darah dan lain-lain itu selalu kita lakukan untuk mengimbangi antara peran kita sebagai organisasi yang mengingatkan perusahaan. Kita juga harus punya peran untuk menjaga keberlangsungan bisnis yang ada di perusahaan ini. Oke. Wow, berarti tidak sesederhana itu juga peran SP di perusahaan ya ternyata ya, Tum ya. Ternyata juga sosok dari ketum juga jajaran dari SP ternyata juga mencari tahu dari perusahaan ini sudah oke belum nih gitu kan ya. Tadi simpelnya tuh kayak APD ini sudah beneran udah sesuai standar belum gitu kan ya. Kalau misalnya belum sesuai standar artinya itu ada fasilitasnya untuk bisa mengadu atau gimana tuh? Banyak di beberapa perusahaan di luar Pertamina ya, kita melihat terjadinya kecelakaan kerja, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu karena memang tidak disediakannya fasilitas keselamatan kerja dari perusahaan. Tentunya ini yang perlu kita jaga adalah dua sisi. Karena kalau sudah terjadi kecelakaan kerja, itu akan berdampak kepada pekerjanya, keluarga pekerjanya, bahkan perusahaan itu sendiri. Dan kita selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu comply lah terhadap kesepakatan ataupun aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan kepada pekerja. Artinya
sudah diingatkan, artinya juga teman-teman pekerja mungkin yang jadi masih nonton pada hari ini juga jangan lupa untuk tetap comply berarti ya Tom ya, benar. sama aturan-aturan yang sudah fasilitas dari perusahaan juga menurut saya juga udah oke banget pasti ya, Sudah. dengan menyediakan segala sesuatunya, memenuhi segala kebutuhannya. Artinya juga ada peran kita sebagai pekerja juga gimana comply dengan aturan-aturan tersebut gitu ya Tom ya. Benar Bu Dokter. Oke. Nah, terkait dengan saya tertarik lagi nih dengan tadi kan kita ngomongin APD gitu-gitu kan ya. Nah, sebenarnya selain dari APD itu kan kalau koreksi kalau saya salah, itu kan lapisan minimal yang harus dilakukan, seenggaknya kita harus pakai APD atau alat pelindung diri gitu ya Tom ya. Tapi selain dari APD, kira-kira menurut Ketum tuh apa lagi persiapan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa terhindar dari mungkin tadi hazard atau potensi bahaya di lingkungan kerja? Ya, yang pertama adalah ketika kita tadi mau kerja, selain kita menggunakan APD, kita juga harus memastikan kitanya sendiri fit, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi langkah awal ketika kita mulai bekerja, apalagi itu di kondisi yang berisiko tinggi adalah kita cek suhu, ya seperti biasa lah ya, cek temperatur, cek detak nadi, terus tekanan darah, tensi dan lain-lain, itu juga penting. Dan ketika kita sudah fit, baru kita bisa kerja. Apalagi kita juga ada operasi yang 24 jam Bu Dokter. Oh, ada 24 jam. Ada 24 jam. Jadi artinya kita sistemnya regu bergilir. Jadi regu bergilir ini yang menjadi keharusannya juga. Ketika sebelum bekerja dia harus memprepare di rumahnya. Memprepare di rumahnya, baik itu jam istirahatnya dan lain-lainnya. Di beberapa terminal, di beberapa lokasi kerja, itu memang kita sudah difasilitasi untuk pekerja shift antar jemput. Antar jemput tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko kecelakaan akibat kelelahan setelah pulang bekerja. Karena memang benar kalau di Medan ini juga unik, tambahan ya. Jadi kalau orang yang masuk malam itu kan bukan hanya resiko resiko mungkin bukan hanya resiko kecelakaan, mungkin aja ada perampokan dan lain-lain. Makanya penting SP kemarin mengingatkan untuk daerah-daerah tertentu itu disediakan shuttle bus, dan alhamdulillah wilayah kerja kita di Medan Group, wilayah kerja kita di Kuala Namu, dan beberapa tempat yang memang punya resiko terhadap terjadinya aksi-aksi perampokan dan lain-lain, itu kita difasilitasi untuk antar jemput. Wow, bagus sekali loh itu. Saya bentuk perlindungan dan bentuk aspirasi dari SP tentunya untuk melindungi para pekerjanya supaya ya balik lagi operasional mau berjalan ya dari kita juga harus ada perlindungan dong ke pekerjanya gitu ya Tum ya. Iya benar. Wow, menarik sih itu. Sobat Medikal, ternyata segitu besarnya peran SP ya. Ternyata tidak hanya di dalam lingkungan kerja aja, tapi ternyata SP juga melindungi dari sebelum berangkat kerjanya, setelah berangkat kerjanya, supaya tadi ya benar-benar terjaga nih gitu ya Tum ya. Supaya teman-teman itu kerjanya oke, rasa amannya terbentuk, jadi di perusahaan pun jadi lebih bisa memberikan semaksimal mungkin gitu ya Tum ya. Oke, Tum, saya pengen nanya lagi deh terkait dengan tadi kan ada beberapa hal SP itu kasih aspirasi gitu kan ya. Tapi pernah nggak dari SP sendiri tuh membentuk suatu kegiatan yang istilahnya tuh kayak ngajak ayo dong hidup sehat gitu-gitu, ada nggak sih? Ada. Boleh cerita nggak sedikit apa aja tuh program-programnya? Iya, ini sebenarnya program rutin tahunan kita ya sebenarnya untuk lingkungan Ring 1 terminal. Ini sebenarnya kolaborasinya dengan fungsi Medical Sumbago juga, dengan fungsi terminal juga tentunya. Bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat sekitar wilayah Pertamina agar mereka itu paham terhadap resiko-resiko yang ada di sekitar mereka. Contohnya di wilayah Labuan Deli itu ada bentangan pipa. Maka kita sangat tidak menyarankan kegiatan-kegiatan yang memang membahayakan Pertamina, juga membahayakan masyarakat. Jika ada oknum-oknum yang sengaja melakukan tindakan pencurian dan lain-lain, kita harapkan ada teman-teman yang berada di luar menjadi informan ataupun menjadi
perpanjangan tangan kita untuk menginformasikan. Oh, oke. Jadi beberapa kali kita treatment dengan kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya adalah edukasi. Karena jika terjadi resiko-resiko kebocoran yang diakibatkan oknum-oknum, ini sangat berpotensi mengganggu stabilitas yang ada di wilayah kerja Pertamina. Bisa saja terjadi kekosongan BBM, bisa saja terjadi antrian BBM karena tadi pasokannya terhambat. Karena jalur terima kita itu ibaratkan mulutnya itu ada di tengah laut. Dan jalur pipanya itu menuju terminal itu yang tahun-tahun lalu itu sering dilakukan pencurian oleh oknum-oknum. Jadi kita lakukan edukasi bersama teman-teman yang baik dari fungsi maupun medikal agar masyarakat lebih aware terhadap resiko yang ada di lingkungan mereka. Jadi jika ditemukan ada indikasi-indikasi, tolong laporkan ke Pertamina. Dan ini tujuannya adalah tadi bagaimana stok kita, pelayanan kita kepada masyarakat itu bisa tetap maksimal, karena kita covernya bukan hanya untuk satu provinsi, kita cover sampai wilayah Aceh. Bayangkan kalau ini terjadi kegagalan operasi, terjadi hambatan sehingga pasokan itu berkurang ataupun tersendat, ini akan berefek kepada masyarakat yang lebih luas tentunya. Nah, ini Serikat Pekerja terus mengedukasi bagaimana kita konsisten. Nah, dan alhamdulillah selama ini program itu berjalan dengan lancar. Dan ini bermanfaat juga untuk kita sebagai pekerja, anak-anak muda, para Gen Z harus bisa tampil ke masyarakat. Ini bentuk aktualisasi diri. Jadi ibaratnya dapat poin yang berlebih lah ya. Mungkin kalau sebagai pekerja beliau teman-teman hanya sekedar ya bekerja rutinitas, tapi dengan beberapa kali kita buat kegiatan baik itu di kepanitiaan, mereka bisa tampil kepada masyarakat sekaligus mengasah ilmu komunikasinya dan lain-lainnya. Wow, menarik. Ini berarti ada hal kecil lainnya di SP yang ternyata juga bisa memancing juga kelebihan-kelebihan kita. Kayak tadi ternyata juga kita ke masyarakat itu ternyata dari SP memfasilitasi itu supaya teman-teman juga siap ketika harus berhadapan sama orang. Gitu-gitu ya berarti itu. Benar, Bu Dokter. Wow, berarti anggotanya banyak nih dari SP ini tuh. Alhamdulillah untuk saat ini kita kurang lebih di 600 orang anggota SPPM 1. Wow. 600 pekerja. Banyak ya? Lumayan, Bu Dokter. Wow, dan Gen Z-nya banyak tuh di situ tuh. Dan alhamdulillah banyak Gen Z-nya. Jadi Gen Z ini fenomena yang cukup unik ya, Bu Dokter ya. Fenomena saya bisa dikategorikan milenial lah ya. Kita ini milenial lah ya. Karena Gen Z ini energik dan cukup kritis di dalam memandang sebuah dinamika yang ada di perusahaan. Oke. Dan tadi dari Ketum sendiri berarti menggunakan kelebihan-kelebihan mereka tadi untuk tadi ya ke masyarakat ya? Ya, benar. Wow, keren. Jadi sekarang saya bilang ya, kalau bicara tentang tadi kita topiknya ke resiko ya. Ya, benar ya. Teman-teman mulai berpikir hari ini bagaimana tetap happy ya di dalam bekerja, tetap bahagia di dalam bekerja. Tapi mereka lupa untuk mengisi skill mereka itu, mereka juga harus butuh hal-hal yang dari luar sifatnya. Tidak hanya sekedar sebatas pekerjaannya. Karena ketika di suatu posisi tertentu menjadi seorang pimpinan lah ya, pimpinan fungsi, dia harus banyak menguasai ilmu komunikasi. Dan Serikat Pekerja berkomitmen menjadikan Serikat Pekerja ini menjadi wadah kawah candra di muka lah ya bahasanya itu. Apa itu? Kawah candra di muka itu kayak tempat kita berlatih, rutin berdiskusi. Jadi ya perbedaan di dalam sebuah pandangan itu di dalam Serikat Pekerja hal yang biasa. Maka kita mendiskusikannya. Dengan perbedaan kita bisa lahir untuk hal-hal yang lebih inovatif dan hal-hal yang lebih baik tentunya buat perusahaan dan buat kita. Dan kami harapkan setiap Serikat Pekerja, baik itu di Pertamina maupun di luar Pertamina, yuk kita menganggap organisasi ini sebagai organisasi yang
bukan hanya sekedar serem ya. Dulu Serikat Pekerja itu serem kesannya. Menjadi organisasi yang mungkin berseberangan dengan perusahaan. Tapi mindset itu sudah mulai hilang hari ini. Sudah hilang. Kenapa? Karena memang Serikat Pekerja itu sejatinya menjadi partnernya perusahaan untuk lebih maju ke depannya, Bu Dokter. Begitu kira-kira. Keren sih itu. Dimana ternyata ya benar sih. Saya pernah mendengar juga SP gitu kan ya, kesannya tuh tukang demo ya. Tukang demo, unjuk rasa begitu ya. Setiap tanggal 1 Mei kita adakan long march dan lain-lain ya, begitu ya. Enggak Bu Dokter. Jadi Serikat Pekerja yang ada di Pertamina itu lebih menjadi mitra strategisnya perusahaan untuk menjaga antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kenapa? Haknya pekerja itu harus dipenuhi, kewajiban pekerja juga harus mereka lakukan. Betul, setuju sih kalau itu Pak. Gimana nih kira-kira apa-apa aja peran dari Serikat Pekerja tentunya gitu kan ya, supaya Serikat Pekerja ini menjadi tempat yang aman dan tempat yang aman deh bagi para pekerja. Apa aja usaha-usaha dari Serikat Pekerja? Ya memang dominasi pekerja Pertamina hari ini ya Bu Dokter ya, itu kebanyakan pekerja under 40 tahun. Under 40 tahun. Dan memang ini menjadi challenge buat kita. Bagaimana menjadikan rumah besar Serikat Pekerja ini menjadi tempat buat segala generasi. Lintas generasi. Betul. Jadi bagaimana ada bridging the gap. Jadi kita buat gap itu semakin kecil ya. Kita buat bridgingnya. Contoh dulu orang-orang tua selalu bilang anak-anak muda itu attitude-nya kurang dan lain-lain ya. Terus lebih mengutamakan hasil daripada proses. Memang pergeseran ini terjadi. Terjadi di beberapa perusahaan. Anak-anak muda bisa akselerasi. Punya karir yang cepat. Tentunya harus dibarengi dengan maturity juga tentunya. Karena berbicara tentang maturity, ini tidak bisa dia dapatkan hanya sebagai pekerja saja. Perusahaan melakukan upskilling dan lain-lain ya, dan lain-lain. Tapi ternyata itu tidaklah cukup. Dan alhamdulillah saya bilang, dengan adanya Serikat Pekerja, kita menjadikan Serikat Pekerja ini menjadi kawah candra di mukanya lah ya. Tempat mereka belajar, tempat mereka melatih diri, mengaktualisasi diri. Contoh bagi teman-teman yang senang komunikasi gitu ya, Serikat Pekerja menjadi tempat yang paling tepat tentunya. Karena di dalam Serikat Pekerja diajari ilmu negosiasi, ilmu perundingan, dan ilmu leadership itu sangat penting. Dan nggak kalah penting, ada satu ilmu di Serikat Pekerja. Apa itu? Itu ilmu tentang bagaimana menjadi anak buah yang baik. Dan ternyata secara keilmuan itu belum banyak di Indonesia yang mengimplementasikan. Namanya followership. Saya baru dengar itu. Gimana, boleh cerita dikit nggak? Jadi sebenarnya saya dapat ilmu ini dari senior saya, para pengurus juga tentunya. Beliau ini sudah kancahnya internasional. Pengurus kita juga di federasi. Dan secara keilmuan beliau ini saat ini menjadi salah satu putra Indonesia ya, yang dipanggil sampai ke Oxford. Dan di kemitraan di TNI Polri beliau itu sudah sangat rutin. Jadi menjadi anak buah yang baik atau menjadi follower yang baik itu ada ilmunya Bu Dokter. Saya baru tahu. Iya. Jadi selama ini kita bahas tentang leadership dan lain-lain, ternyata menjadi anak buah yang baik itu juga ada ada caranya dan ada metodenya. Jadi ini penting Bu Dokter, langkah-langkah yang kita lakukan untuk menjaga keseimbangan antara gap usia dan lain-lain. Ini menjadi challenge. Kita buat beberapa cabang diskusi melalui rumah-rumah pekerja. Jadi awalnya rumah pekerja SP itu namanya sekretariat. Sekretariat ataupun rumah pekerja. Adanya di kantor region. Adanya contoh kalau kita di 5 provinsi, di mana kantor utamanya di situlah. Kalau kita hari ini di Medan, maka rumah pekerja ada di Medan. Tapi di kepengurusan ini kita tambah lagi Bu Dokter.
Kita tambah lagi, ada di Sumatera Barat dan ada di Pekanbaru. Dan kegiatannya sebenarnya simpel Bu Dokter, bagaimana kita saling mengisi. Contoh nih, ada teman-teman yang secara kompetensi bahasa Inggrisnya lebih lancar. Kadang-kadang kita buat English Day ataupun hari-hari tertentu kita belajar bahasa di sana. Jadi ini tujuannya baik sebetulnya buat perusahaan. Tanpa mendapatkan tanpa dari perusahaan, kita saling mengajar, saling mengisi. Selain daripada itu, kita juga rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengasah. Bagaimana ketika kita di perundingan, ketika kita berdiskusi, itu pentingnya menghargai orang lain. Betul. Menghargai orang lain dan menghargai siapa lawan bicara kita. Karena memang tuh ada ilmunya Bu Dokter, ada kompetensinya. Menarik sekali sih. Itu yang kita lakukan di kepengurusan ini. Bagaimana kawan-kawan anak-anak muda, kita tidak paksa hanya untuk turun ke jalan dan lain-lain ya, tapi lebih daripada itu kita ajak mereka yang pinter bahasa Inggris, pinter lain-lain itu bisa untuk join, mengembangkan kapasitas dirinya, agar nanti suatu saat ketika mereka jadi pemimpin-pemimpin di perusahaan, mereka nggak gagap lagi. Mereka harus siap berhadapan dengan stakeholder, baik itu masyarakat maupun di komunitas internalnya. Wow, menarik sekali loh. Menarik sekali. Itu artinya di kepengurusannya Pak Ketum nih? Ya, alhamdulillah itu inisiasi daripada teman-teman semua dan sudah berlangsung lah ya. Kita masih ada PR lagi untuk wilayah Aceh dan wilayah Kepri, itu akan kita coba nanti inisiasi. Untuk wilayah Kepri itu sudah ada rencana untuk dibuat rumah pekerja. Jadi kalau rumah pekerja itu, kalau di region kita sebutnya rumah pekerja. Kalau di luar region, di luar Medan, kita sebutnya tonggak besi. Tonggak besi. Tonggak besi artinya, ada artinya itu Bu Dokter. Apa tuh artinya? Tongkrongan aktivis berdiskusi dan berekspresi. Wow, tepuk tangan dulu Sobat Medikal. Tonggak besi, tongkrongan aktivis berdiskusi dan berekspresi. Wow. Jadi alhamdulillah ini juga jadi milestone tentunya di organisasi Serikat Pekerja, bagaimana kita menjawab tantangan Bu Dokter. Anak-anak muda ini ya harus kita kenalkan dengan Serikat Pekerja yang sejatinya memang ini menjadi amanah ya. Menjadi amanah karena kita berserikat itu diatur oleh undang-undang. Maka kebutuhan kita sebenarnya berserikat itu menjadi keharusan. Keharusan perusahaan dan keharusan pekerja, agar bagaimana organisasi yang sudah terbentuk ini menjadi manfaat buat pekerjanya dan buat perusahaannya. Gitu kira-kira. Wow. Itu saya yakin nggak semua SP seperti itu kan ya, Tom ya? Ini baru di Sembagut alhamdulillah untuk yang kita menginisiasi, kita sudah sampaikan ke federasi, dan alhamdulillah kalaupun nanti diimplementasikan, saya rasa ini cukup baik ya, karena memang organisasi Serikat Pekerja di pemasaran itu terpecah-pecah ya Bu ya. Ada wilayah Medan, ada wilayah, contoh kita di Sumatera Utara aja ada Medan, ada Kisaran, Kuala Namu, Pangkalan Susu, Siantar, ya kan begitu ya Bu. Ada juga di Nias. Ini kan menjadi kesulitan kita untuk berkonsolidasi. Tapi perlu saya rasa kita menjawab tantangan ini dengan menyediakan rumah-rumahnya di setiap provinsi, minimal setiap provinsi. Betul. Dan kalau di setiap terminal ataupun lokasi itu ya setiapnya kita taruh korwil atau komisariat kita, agar dia menjadi perwakilan kita lah ya, untuk menerima aspirasi dan lain-lainnya. Wow, menarik nih, karena kenapa saya bilang menarik, karena wadah yang diberikan SP ini bisa menjadi salah satu wadah untuk menjawab permasalahan bahwa kita itu kan juga sebagai manusia punya aktualisasi diri ya. Betul, ya. betul. Kita tuh pasti pengen berkembang gitu kan ya, yang kita pengen menyalurkan potensi, atau misalnya skill kita di 1 kita pengen kembangin jadi 5 bisa itu kan ya. Betul. Dengan adanya wadah ini tentunya itu bisa benar-benar memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari para pekerja. Iya. Gitu ya Tum ya. Betul. Dan juga kalau misalnya ini ya, saya ambil sedikit perspektif dari psikologi gitu kan ya. Ketika
seorang pekerja gitu ya, difasilitasi ketika dia butuh kemampuan ini ada fasilitasnya. Betul. Ketika dia kurang ini ternyata tapi tersedia di perusahaan. Itu pasti secara nggak langsung akan mempengaruhi bagaimana dia ngerasa sejahtera. Betul. Gitu kan ya. Dia karena dia merasa aman gitu kan ya. Apakah ini salah satu juga usaha dari SP khususnya untuk membangun mental atau apa ya, yang nggak kasat mata ya. Kalau kasat mata kan kita sehat fisik itu kelihatan gitu. Betul. Kan ya. Apakah ini juga salah satu usaha untuk kita bangun deh nih mentalnya supaya oke nih teman-teman. Jadi psikologisnya oke gitu. Betul. Jadi di beberapa kesempatan saya selalu bilang ya, melalui forum yang kita buat ya, happiness itu berbanding lurus sama produktivitas. Bagaimana sih kita bicaranya happiness begini Bu Dokter? Salah satunya kita pastikan teman-teman itu merdeka terhadap dirinya sendiri. Karena bekerja itu terkadang ngebuat seseorang itu bisa jadi dia itu keluar daripada dirinya sendiri. Contohnya tidak semua orang bisa berada di frontliner. Tidak semuanya. Maka orang-orang yang berada di frontliner ini dia harus punya kompetensi yang cukup. Serta proteksi dari perusahaan ketika terjadi sesuatu hal. Orang-orang frontliner ini, contoh para sales, para kepala terminal, kepala divisi, itu kan mereka frontliner ya, yang berada di depan. Bagaimana mereka tetap happy, jam kerjanya, dan lain-lainnya. Contoh nih Bu Dokter, saya kemarin diskusi sama teman saya yang pulang dari Jepang. Beliau itu bilang di Indonesia itu budaya kerjanya luar biasa. Malam pun masih jawab WA dan lain-lain. Benar loh. Kenapa? Karena memang terkadang digitalisasi yang terjadi di sebuah periode ya. Ini kan digitalisasi luar biasa ya, sedang booming ya. Semua serba WA dan lain-lain. Itu merenggut kebahagiaan orang di dalam tadi urusan dirinya sendiri. Kan begitu ya. Jadi ini penting, Serikat Pekerja mengingatkan bahwasanya aturan kerja terhadap bekerja di luar jam kerja itu ada aturannya. Tidak boleh dilanggar. Ini aturan yang memang harus kita sepakati. Dan bagi para frontliner tadi itu tentunya sulit bagi mereka untuk mengatakan tidak, untuk keluar dari zona yang sudah hari-hari gitu, rapat tengah malam dan lain-lain. Saya pernah kejadian Bu Dokter, ada pekerja yang mungkin mengalami gangguan kesehatan dan itu di luar jam kerja, dan tidak di tempat kerja. Tapi posisinya dia sedang rapat online dan lain-lain. Nah ini yang menjadi masalah. Undang-Undang Tenaga Kerja jelas menyatakan ketika terjadi sesuatu hal yang bersifat kecelakaan kerja, maka harus ada aturannya, apakah dia di dalam jam kerja ataukah di tempat kerjanya. Ini yang harus kita pastikan. Nah, aturan-aturan seperti ini kita selalu ingatkan kepada perusahaan agar tetap memperhatikan aspek aspek kesehatan mental pekerja, karena dia punya keluarga dan lain-lain. Betul. Ini yang harus kita jaga agar tadi endurance-nya tidak terkuras di tengah malam. Besoknya dia loyo, dia lemas ke kantornya. Ini yang tidak boleh Bu Dokter. Ini yang harus kita coba tegaskan kembali, bagaimana ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Pengingat buat kita para manajemen, para pekerja, kita punya hak dong. Kita punya hak untuk diri kita sendiri, keluarga kita. Karena jujur aja, kita kerja itu ketika kita sehat. Ketika kita sakit, ketika kita punya problem kesehatan, pasti kita dipertimbangkan untuk bekerja. Betul. Benar. Betul. Ini yang penting kita harus bilang kepada kawan-kawan pekerja. Kalau ada keluhan, silakan berbicara ke SP. Kita akan sampaikan kepada perusahaan. Ini loh aturan mainnya. Bagaimana ini tetap bisa berjalan di koridornya dan lain-lain. Kalau kurang orangnya ya silakan ditambah.
Ya kan, jadi ya kalau kita di terminal itu kerja 24 jam, tapi orangnya ada jamnya. Ya kan, walaupun betul. kita sekedar standby, tapi ada orangnya. Betul. Jangan nanti di fungsi-fungsi tertentu kerjanya 24 jam. Tapi sendirian. Ya mungkin setahun 2 tahun dia aman. Tapi lebih dari itu mungkin ya tadi secara mental health, kesehatan mentalnya bisa jadi dia ya tadi hubungan dengan anaknya berkurang. Papa kenapa kerja terus, papa kenapa handphone terus, mama kenapa handphone terus. Kapan waktu buat anak, kapan waktu buat pasangan. Nah ini penting ini kita harus mengingatkan serikat pekerja. Oke, artinya di sini ada juga peran serikat pekerja di situ ya, Tom? Sangat Bu Dokter. Karena mental health, karena kesehatan mental itu lagi booming ya. Jadi bukan hanya sekedar bahaya terhadap psikososial yang ada di lingkungan, tapi kadang-kadang handphone, gadget dan lain-lain itu sangat menyita waktu dan menghabiskan. Cerita teman saya yang pulang dari negeri orang itu balik ke Indonesia, dia bilang, aduh kalau kayak gini mau digaji berapa kita ya, kita kerja malam juga harus buka WA, malam harus rapat dan lain-lain kan. Dan kadang-kadang anehnya kalau kita rapat malam itu banyak pekerja yang tidak hitung lembur. Dan ketika terjadi sesuatu hal, dia bisa dikategorikan tidak bekerja. Karena dia tidak bekerja lembur. Nah ini yang perlu kita coba ingat-ingatkan lagi. Bukan hanya di perusahaan kita, banyak perusahaan-perusahaan lain yang terkadang tadi menjadikan teknologi ini kebablasan implementasinya. Gitu Bu Dokter. Bener sih, itu tantangan di zaman sekarang sih memang ya, Pak ya. Dimana semakin komunikasi emang sangat-sangat mudah zaman sekarang. Tapi ya satu sisi, di sisi lainnya adalah ya sekarang kita jadi kurang ada batasan gitu ya, Pak ya, terhadap waktu. Apa ya, terkait dengan kerjaan gitu-gitu ya. Artinya di sini ada peran juga ya SP dalam mengingatkan gitu ya. Ada perannya SP juga kah terhadap ke manajemen gitu, kasih masukan gitu-gitu ada ya, Tom? Ada. Jadi saya bilang aturan kerja sehat itu memang sudah diatur dalam PKB. PKB itu perjanjian kerja bersama ya antara perusahaan dengan serikat pekerja. Dan jauh daripada itu aturan yang di atasnya melalui undang-undang yang Ciptaker yang terbaru, batasan-batasan kerja juga sudah diatur sebenarnya. Jadi jangan sampai kita kebablasan. Baik sebagai pekerja maupun sebagai manajemen yang mewakili dari perusahaan. Kita harus memberikan kewenangan kepada pekerja untuk mengurus keluarganya, mengurus dirinya di luar jam kerja. Itu hak kemerdekaan. Makanya saya bilang hak kemerdekaan itu merupakan hak yang diatur di dalam konstitusi, bahkan di pembukaan undang-undang. Kita merdeka. Betul. Jadi kehidupan kita tuh harus merdeka. Jangan sampai nanti ketika kita sudah berstatus sebagai pekerja, kemerdekaan kita direnggut oleh tadi perusahaan sendiri. Karena yakinlah kita itu bisa bekerja karena kita sehat. Tapi kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa bekerja. Dan tadi mental health menjadi parameter yang penting Bu Dokter. Di tengah hiruk pikuk teknologi hari ini kan begitu. Setuju sih saya kalau itu, karena kadang-kala itu nggak kelihatan ya Pak ya. Yang kalau sakit fisik demam flu itu kelihatan, tapi kalau yang namanya kesehatan mental kadang nggak terlihat di depan kita. Tapi ternyata tiba-tiba dia udah burn out gitu ya kan ya, tiba-tiba produktivitasnya turun gitu kan ya. Saya sepakat sih tadi yang disampaikan oleh Ketum bahwa happiness itu berbanding lurus dengan produktivitas. Gitu ya Tum. Betul Dokter. Wow, sepakat ya teman-teman sobat medikal ya di rumah ya, bahwa kita memang tetap harus merdeka dulu ya secara pribadi ya. Secara pribadi. Oke, itu pesan dari Ketum tuh. Tapi tuh nggak kerasa nih kita udah ngobrolnya udah panjang, udah banyak sekali pastinya saya dapat, kita sobat medikal ya, udah dapat banyak sekali insight-insight, masukan-masukan yang tentunya sangat bisa menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kan, terutama dari mungkin point of view dari SP gitu ya, point of view dari sisi pekerja, ada juga mungkin bisa teman-teman sobat medikal, mana tahu ada yang di sini ada jajaran manajemen gitu kan ya, mau di Pertamina ataupun di luar Pertamina, ini adalah salah satu perspektif dari SP yang mungkin teman-teman bisa apa ya, kayak wah, oh ternyata gini ya cara pandangnya gitu. Dijadikan insight lah ya. Jadi insight, setuju benar. Nah, sebelum kita tutup nih, Tom,
Kira-kira ada nggak closing statement atau mungkin pesan-pesan untuk generasi sekarang kah, atau mungkin untuk manajemen kah, atau untuk sobat medikal yang lagi nonton di YouTube kita hari ini? Mungkin kalau kita ya di posisi hari ini serikat pekerja memang harus jeli melihat beberapa fenomena yang terjadi di perusahaan. Saya selalu berpikir bagaimana kita memulai kebahagiaan itu sebenarnya dari rumah dulu. Jadikan rumah kita ini sebagai motivasi kita untuk bekerja. Baik itu yang sudah berpasangan ataupun yang sudah punya anak, jadikanlah rumah kita ini sebagai motivasi utama kita dalam bekerja. Karena bagaimanapun ketika kita sudah menjadikan ini motivasi yang tertanam di dalam diri, kita akan sanggup menghadapi dinamika yang terjadi di luar. Baik itu secara kondisi sosial maupun resiko-resiko kerja yang ada yang lain. Saya selalu berpesan kepada pekerja operasional ya, kalau bisa makanlah bekal dari istrimu. Karena bagaimanapun di dalam sebuah nasi ataupun bekal yang dia bawa kepada suaminya itu pasti ada doanya, ada berkahnya. Saya selalu bilang itu ke seluruh terminal. Karena bagi pekerja di operasional, begitu banyak resiko-resiko yang mungkin saja secara usaha dia sudah mitigasi. Namun ingat, kita harus punya baseline, yaitu doa. Doa dari keluarga kita. Bagaimana kita bisa selamat di dalam bekerja dan kita bisa memajukan perusahaan kita, memajukan diri kita sendiri. Karena benar, ketika kita bertambah usia karirnya, harusnya kita semakin bertambah juga kompetensi dan kemampuannya. Harapannya serikat pekerja menjadi tempat yang nyaman buat kawan-kawan semua. Karena saya yakin semua serikat pekerja yang ada di seluruh perusahaan tujuannya adalah untuk mensejahterakan pekerja, mensejahterakan keluarga pekerja, dan yang terpenting adalah menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Semoga perusahaan kita Pertamina tetap bisa sukses di tengah dinamika geopolitik dunia. Dan kami dari Serikat Pekerja selalu berpesan, semoga Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang bisa berdiri menjaga stok nasional dan bisa mendistribusikan energi di seluruh wilayah Indonesia yang tujuannya adalah untuk kemakmuran, sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi 1945. Pesan-pesannya kuat sekali teman-teman, bahwa yuk kita sama-sama ya di sini ya, mulai dari rumah, jangan lupa doa, libatkan keluarga gitu kan ya, supaya kita juga semakin kuat dalam menghadapi tantangan di kedepannya. Betul. Gitu ya Tum ya. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak pada Pak Irsal. Jangan lupa tepuk tangan dulu dong, walaupun tepuk tangan online. Oke, jangan lupa di like. Karena ini di YouTube kita ya, di like, comment, and subscribe. Gitu terima kasih, ya. Terima kasih. Gitu. Namun sebelum kita tutup Tum, kita biasa sebelum tutup tuh kita ada salam Sebu Sepro. Oh gitu. Udah familiar pastinya kan Tum ya, sama Sebu Sepro. Oke. Sebu Sepro, sehat, bugar, semangat, produktif. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Umum Serikat Pekerja dari UPMS 1 Pertamina, Bapak Irsal, yang sudah meluangkan waktu, yang sudah memberikan insight-insight kepada sobat medikal. Semoga menginspirasi tentunya. Mohon maaf mungkin kadang kita ada yang salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube, Instagram, dan TikTok kita. Sampai jumpa. Terima kasih. Hai sobat medikal, udah selesai nonton podcastnya kan? Sekarang giliran kamu ikutan kuisnya. Klik link yang ada di caption, dan siapa tahu kamu menjadi orang yang beruntung. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe akun Medical Sumbagut. Sampai jumpa.